Di sini tengah diadakan reses ya Pak ya di RW 03 Jatimakmur. Ya, bisa disampaikan Pak apa ya yang dibahas dalam reses ini? Jadi Mbak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Niko, Kepala Komunikasi. Hari ini merupakan reses yang hari terakhir sebenarnya. Sudah sekarang titik yang ke-9, mungkin 10 kali ya. Di mana dari sekian banyak aspirasi yang dapat disampaikan warga, khusus hari ini, ternyata memang yang paling banyak dikeluhkan warga itu masalah banjir. Karena banjir ini menyangkut kerugian materi maupun citra dan sebagainya yang memang menjadi masa klasik di Bekasi. Dalam beberapa kesempatan selalu mengingatkan bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah Perda 6/2020 terkait dengan sistem drainase, yaitu satu rencana induk yang harus dibuat untuk bisa menjamin tahun kapan Kota Bekasi bisa bebas banjir dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota, semakin berkurangnya daya dukung lahan, dikarenakan pengalihan lahan menjadi lahan pemukiman dengan berbagai pusat bisnis dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, dengan semakin berkurangnya daya dukung lahan, tumbuh pesatnya pembangunan kita, ternyata berimplikasi kepada semakin parahnya akan banjir Kota Bekasi, dan itu harus dibuat rencana induk untuk menanggulangi secara komprehensif seluruh masalah banjir itu di Kota Bekasi. Tidak lagi masalah antar RW, antar kelurahan, antar kecamatan, tapi desain yang harus kita buat Kota Bekasi. Memang itu belum kita laksanakan. Namun ini catatan dalam kaitan dengan mengevaluasi kebijakan Pemkot dalam kaitan dengan kedepannya, khususnya dalam kaitan dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata masyarakat luar biasa, di mana mereka mampu mengoptimalkan dengan kreativitas, kemandiriannya, mereka bisa membuat berbagai komunitas dalam kaitan dengan memfasilitasi potensi anak muda dan olahraga. Tadi ada pembuatan sekolah tahfiz Quran, bahkan dengan gerakan yang penuh berkah yaitu Jumat Barokah gitu ya. Artinya masyarakat tentunya sangat memungkinkan untuk semakin cerdas. Mereka mampu berkomunikasi, bermusyawarah, bisa menggalakkan berbagai potensi keuangan, peran serta yang pada akhirnya mereka dapat melanjutkan karyanya. Nah, disinilah kemudian kita mendorong ke depan memang Kota Bekasi harus berbasis kepada participative development sebagai pola pembangunan, yaitu pembangunan berbasis kepada masyarakat yang berdaya, masyarakat yang semakin cerdas, insya Allah akan mampu mengoptimalkan potensi yang mereka miliki dalam berbagai bidang. Tentu berbagai lintas usia, kita bisa menyalurkan ekspresi kemudaan mereka, aspirasi dalam kegiatan keagamaan, keislaman misalnya saja, termasuk kegiatan sosial, kemanusiaan, keolahragaan, luar biasa. Nah, disinilah yang kita perlu juru bicara, cara mengkomunikasikan bahwa kita punya visi misi, menggerakkan masyarakat menjadi sebuah kekuatan gerakan masif ya dalam suatu program berdaerah, insya Allah akan semakin optimal. Nah, selebihnya kita melihat berbagai masalah yang muncul masyarakat dalam kaitan dengan pengelolaan aset ini menjadi catatan utama kita. Aset Kota Bekasi yang harusnya sudah mulai dikelola dengan baik, dan kita punya Perda baru, Perda 5/2001 yang baru yang tentang penyediaan dan penyerahan sarana utilitas untuk umumnya, di mana aset daerah yang kita miliki yang berasal daripada kewajiban pengembang developer di Kota Bekasi banyak diserah terimakan ke Pemkot. Sementara mereka punya kewajiban menyerahkannya sesudah selesai. Bahkan dalam Perda yang baru, sesuai tahapan realisasi pembangunan, mereka bisa menyerahkannya itu. Nah, aset yang luar biasa ini memiliki risiko beralihnya, dikuasainya oleh personal, oleh pihak tertentu yang tidak mengasamakan kemaslahatan masyarakat, yang pada akhirnya
masyarakat sebagai pemilik harusnya itu sulit atau tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan aset kita. Nah, ke depan pemanfaatan, pengelolaan, penggunaan aset ini perlu ditingkatkan dengan memulainya menginventarisir di mana saja aset Kota Bekasi, sehingga kemudian sebagaimana temuan BPK dan amanah yang harus dilaksanakan, yaitu menjamin keberadaan aset yang berikutnya pemanfaatan dan pengelolaan aset, sehingga dia mendatangkan tidak hanya PAD namun juga kemaslahatan bagi masyarakat sekitarnya, dan ini terbuka siapapun bisa memanfaatkan sesuai dengan kesepakatan warga, dan Pemkot ini bisa memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatannya itu. Oke. Itu mungkin paling penting, Mbak. Sejauh ini apa saja yang sudah Bapak berikan untuk masyarakat yang secara konkret? Karena Resim merupakan mendengar ya aspirasi masyarakat tentunya. Dari apa yang diserap selama ini, maka menjadi bagian kita analisa, lalu kemudian kita rumuskan menjadi pokok pikiran DPRD. Nah, pokok pikiran DPRD merupakan tugas konstitusional yang memang diamanahkan oleh undang-undang pemerintahan daerah maupun PP, yang wajib dilakukan oleh Dewan, tidak hanya menyerap, menampung, namun juga memperjuangkannya. Nah, mudah-mudahan dengan proses ini kita bisa menyusun pokok pikiran DPRD yang memungkinkan tidak hanya untuk mengevaluasi, namun juga melakukan perbaikan dan merekomendasikan berbagai kebijakan yang harus dibuatkan pemerintah daerah, khususnya dalam kaitan dengan penyusunan APBD 2023 untuk yang sekarang. Demikian, Mbak. Ketua, tadi waktu di daerah mana yang ada bantuan baktor ya, yang dari itu di daerah Pondok Gede itu di mana tuh, Pak? Jatiwaringin. Sudah banyak juga. Memang keinginan masyarakat untuk difasilitasi agar dibantu baktor itu sangat merata. Di mana banyak RW yang merasa tanpa baktor mereka tidak bisa melakukan pengolahan sampah dengan baik. Satu hal itu mungkin dimasukkan kami untuk lebih komprehensif lagi, mengukur, kemudian mengadakan berapa banyak sesungguhnya faktor yang dibutuhkan masyarakat yang memang belum tercover dengan menggunakan dana APBD. Selebihnya, ada satu hal yang belum selesai, yaitu kita memiliki perda dalam kaitan dengan pengolahan sampah, di mana pemerintah kota diwajibkan menyusun rencana induk pengolahan sampah Kota Bekasi yang terintegrasi, tidak hanya sekedar mengumpulkan sampah lalu mengumpulkan di TPS lalu kemudian memindahkannya dengan truk sampah ke TPA, bukan demikian, tapi bagaimana menggerakkan masyarakat dengan kebijakan yang satu yang sama, menjadi masif, memulai memilah sampah dari keluarga, mereka memilahnya, kemudian mengolah, memanfaatkannya sesuai dengan kategorisasi dari sampah tersebut, yang umumnya 70% itu sampah organik. Nah, organik ini bisa dibuat kompos, bisa dibuat juga dengan pengolahan maggot dan sebagainya. Baru setelah itu, termasuk bank sampah, karena memang ada banyak sampah yang memiliki nilai ekonomis. Setelah itu, yang tidak bermanfaat dibuang ke TPA. Nah, ini belum kita buat. Kita belum gerakan itu menjadi suatu kerja yang sistematik, yang terintegrasi, yang tersusun, sehingga kemudian menggerakkan masyarakat dalam pola yang sama. Ini masih sporadis. Bank sampah juga sporadis, yang katanya memang perlu ada grand design, terutama itu rencana induk pengolahan sampah yang termanage dengan baik secara betul. Oke, mudah-mudahan ke depan bisa terrealisasi ya Pak Ketua ya, agar sehingga Kota Bekasi menjadi maju faktor ya. Itu salah satu aja sebenarnya instrumen. Tapi yang lebih tepat adalah bagaimana membuat sistem tersebut disosialisasikan sehingga masyarakat dari awal mereka sudah memilahnya di level keluarga, pendidikan di sekolah juga sana, lalu kemudian membuang sampah sesuai dengan kategorinya gitu ya, lalu kemudian dimanfaatkan lebih dahulu berbasis komunitas, setelah itu baru dibuang ketika memang tidak memiliki nilai tambah. Oke, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih banyak. Ya, sahabat Bekasi Pedia TV, saksikan terus liputan dari Bekasi Pedia TV. Tadi kita sudah mendengar penjelasan